kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji hanya milik-Mu. Dengan sifat-Mu yang maha pengasih dan maha penyayang, Engkau kasihi dan sayangi sepanjang kehidupan kami. Rasa syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas limpahan segala nikmat, rahmat dan keberkahan-Mu. Di pagi ini kami dapat mengadakan kegiatan rapat koordinasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang tahun 2024. Kami dan masyarakat Berau, khususnya kaum laki-laki, untuk tidak menyakiti terhadap kaum perempuan, baik secara fisik maupun secara psikologis. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dan masyarakat Berau dari perbuatan jahat dan keji, yaitu memperdagangkan orang hanya untuk memperkaya diri dan kepentingan diri sendiri. Ya Allah, ya Qahar, alhamdulillah, Berau ini lebih maju dan patut kami syukuri. Maka dari itu, ya Allah, berilah kekuatan lahir, batin, dan kesehatan kepada pemimpin kami, agar dapat terus membangun Berau di segala bidang, sehingga Berau lebih maju lagi, menjadikan Berau yang aman, nyaman, dan Berau yang sejahtera. Dan kesalahan para pemimpin kami yang telah berjuang dengan pikiran dan tenaga hanya untuk kepentingan masyarakatnya, sehingga merasakan manfaatnya. Karena sesungguhnya ya Allah, Engkaulah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang kedua penantian oleh Sekretaris DPPKB P3 Kabupaten Berau kepada Ibu Haji Dr. Haji Halijah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang kami hormati Ibu Bupati Berau, yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Berau atau yang mewakili, yang kami hormati Kapolres Berau atau yang mewakili, yang kami hormati Pak Asisten 1, yang kami hormati Bapak Narasumber dari Aset Perlindungan Perempuan TPO Kementerian PPPA, yang kami hormati Ibu Kadis DPPKB P3A, yang kami hormati seluruh kepala OPD terkait, yang kami hormati Ibu Ketua DWP Kabupaten Berau. Namun yang kami hormati, marilah kita dengarkan bersama sambutan Bupati Berau sekaligus membuka acara secara resmi kepada yang terhormat Ibu Haji Sri Junior Simas MPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Aresi Nukmono. Selamat datang. Beliau adalah narasumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia. Selamat datang di Kabupaten Berau. Yang saya hormati Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak Kajari atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Pengadilan Agama atau yang mewakili, yang saya hormati Asisten Pemerintahan dan Kesra, yang saya hormati Ketua DPW Kabupaten Berau, yang saya hormati Kepala DPP KB P3A Kabupaten Berau beserta seluruh jajaran yang melaksanakan acara pada hari ini, yang saya hormati para kepala OPD atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia, yang saya hormati Ketua GUW, hadirin yang saya hormati, atas nama pemerintah daerah Kabupaten Berau, saya sangat menyambut baik terselenggaranya rakor pada hari ini, dan ini adalah merupakan sebagai bentuk komitmen dan keseriusan kita dalam mengantisipasi terjadinya tindak perdagangan atau tindak pidana perdagangan orang dan kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Berau. Hal ini bukan saja menunaikan amanat undang-undang yang mengatur tentang perlindungan perempuan, tetapi juga dapat menumbuhkan kesadaran kita bahwa pentingnya ruang aman bagi perempuan sebagai kelompok yang sangat rentan, dan ini menjadi tanggung jawab kita semuanya. Untuk itu, saya selalu meminta kepada DPPKB P3A selaku dinas yang terkait, demikian juga dengan kelompok dan organisasi-organisasi wanita, lembaga masyarakat, relawan sahabat perempuan dan anak, untuk dapat bersinergi dalam upaya mengatasi perlindungan perempuan, yang termasuk di sini adalah meluaskan jangkauan ramah perempuan dan fasilitas umum yang ramah perempuan. Saya sangat mendorong sekali peran aktif dari aparatur keamanan dan penegak hukum, dalam halnya di sini adalah kepolisian dan kejaksaan, dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Ini menjadi tanggung jawab kita semua dalam memenuhi rasa nyaman dan keamanan hidup bagi masyarakat kita, yang memang mayoritas kebanyakan adalah perempuan. Bapak Ibu yang saya hormati, sejalan dengan hal tersebut, peran perempuan dan kaum ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anak. Sehingga di samping kita juga melindungi seorang sosok namanya perempuan ini, mereka juga punya tugas yang lebih penting, yaitu sebagai madrasah bagi anak-anak. Nah, ini yang saya harapkan kepada DPPKB P3A, bukan hanya menyediakan ranah yang aman dan nyaman, kita harus bersinergi kepada mereka. Dalam 2 bulan sekali misalnya, kita keliling bangun komunikasi dengan majelis-majelis taklim, didata majelis-majelis taklim itu, karena majelis taklim itu lebih banyak dengan organisasi wanita. Organisasi wanita hanya beberapa saja, tetapi belum tentu mereka masuk majelis taklim.
Sementara majelis taklim ini adalah sebagai salah satu sumber ilmu bagi perempuan. Kita di sana bisa menggali ilmu tentang kewanitaan sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai seorang perempuan sendiri bagaimana membuat dirinya merasa nyaman dengan lingkungannya, bertahan dengan segala cobaan. Itu yang harus kita lakukan. Majelis taklim saya rasa punya peran penting. Bukan hanya organisasi perempuan. Organisasi perempuan sudah punya kriteria yang harus mereka lakukan. Tapi kalau majelis taklim di sana banyak materi yang mereka bisa dapatkan yang belum tentu diberikan di organisasi perempuan. Kalau memang titik perhatian kita saat ini adalah kepada perempuan. Jadi semua perkumpulan perempuan itu di PPK, BP3 harus pegang datanya. Organisasi, majelis taklim yang muslim maupun yang bukan harus pegang. Karena kan mereka ini kan punya komunitas. Kalau yang muslim kan majelis taklim, kalau yang non muslim mereka juga punya komunitas gitu ya. Ini yang saya harapkan dapat dibangun kepercayaan diri seorang perempuan. Kepercayaan diri ketika mereka berada dalam lingkungan yang tidak nyaman. Kadang-kadang ada perempuan untuk mengeluarkan pendapat pun tidak berani. Ada seperti itu. Ya, kalau di organisasi wanita itu insya Allah mereka sudah berani mengeluarkan pendapat. Tapi kalau majelis taklim ini kan mereka pasif. Kadang-kadang ya hanya mendengar. Tetapi mereka juga adalah objek kita. Adalah salah satu target kita untuk bagaimana memastikan semua perempuan yang ada di Kabupaten Berau terlindungi. Perempuan benar-benar siap menjadi pegawai rumah tangga perempuan, dan saya berharap ajang ini bukan hanya ajang seremoni saja, tetapi harus betul-betul menjadi keseriusan kita, karena ini memang tupoksinya di PPKB BP3A untuk menseriusi masalah perempuan dan anak ini. Jadi saya harapkan kepala dinas, sekretaris, dan semua jajarannya harus serius. Karena terus terang kebiasaan masih banyak menerima kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak. Ini komunikasi saya dengan Pak Jaksa dari Pak Kejaksaan. Nah, ini menjadi keseriusan kepada kita. Kenapa? Ini semestinya harus dibanding lurus antara kegiatan BPPK BP3A dengan realita yang terjadi di lapangan. Itu harus sesuai. Ketika kita intens membangun hubungan di lapangan, membangun kegiatan di lapangan, semestinya kasus berkurang. Seperti itu. Jadi di sini peran kita menyadarkan perempuan itu harus berani dalam hal melindungi diri, bukan berani melawan suami, bukan, tapi dalam hal melindungi diri ketika ada hal yang sikapnya membahayakan diri dan keluarga. Nah, kadang-kadang dan juga harus ada dibangun semacam parenting gitu ya, seperti itu ya. Parenting bagaimana bukan hanya mengasuh anak itu bukan hanya peran ibu saja, tapi juga peran ayah sangat penting. Seperti itu. Jadi kita jarang berjumpa, tetapi ini saya harapkan ini bisa menjadi support ya, bukan maksud apa-apa, tetapi memberikan support kepada dinas yang terkait untuk lebih banyak mengadakan atau melakukan sosialisasi di lapangan yang berhubungan dengan perempuan. Ya, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rakor TPPO dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Berau secara resmi saya akan dibuka. Mari kita bersama-sama berkontribusi untuk pencegahan TPPO ini dan kekerasan terhadap perempuan. Sekali lagi saya harapkan Dinas Perempuan dan Anak betul-betul maksimal melaksanakan kegiatan di lapangan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Juga dengan hormat kepada Bupati Berau untuk dapat bertahan di tempat, dilanjutkan dengan penyerahan plakat oleh Bupati Berau kepada narasumber. Disilakan menuju depan.
Selanjutnya foto bersama dimohon menuju tempat kepada Kapolres atau yang mewakili, Kajari atau yang mewakili, Asisten 1, Ketua Pengadilan Agama atau yang mewakili, Kementerian Agama atau mewakili, Kepala DPPKPB 3A Kabupaten Berau dan Ketua Dharma Wanita Persatuan dan Ketua MUI silakan menuju tempat. Dilanjutkan dengan foto bersama peserta. Dimohon kepada seluruh peserta untuk dapat berdiri di tempat masing-masing. Sekali lagi diberitahu kepada seluruh peserta untuk dapat berdiri di tempat masing-masing. Rangkaian acara pembukaan rapat koordinasi pencegahan PPPO dan pencegahan ucapkan terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Acara selanjutnya kami serahkan kepada panitia. Ya. Jadi kekerasan itu berarti ada di mana-mana, ya. Jadi kekerasan ada di tempat kerja juga ada, ya. Anak lihat baca berita atau lihat berita tentang kekerasan di tempat kerja. Ada karyawan yang di karyawan kontrak staycation dulu baru diperpanjang kontraknya. Itu yang kekerasan di tempat kerja. Jenisnya jadi jenis kekerasan seksual. Jadi menghina, mengolok-olok, orang membuli, ya. Terus melakukan ucapan yang mampu tindakan. Dampaknya ketakutan, trauma, dendam, menutup diri, emosional, dan bisa juga orangnya bisa terhina, bunuh diri. Ya. Nah, kalau kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut.